Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Asyafa Saifullah dengan akhiran NIM 13 dari kelompok 8. Saya tidak sendiri, saya ditemani Nurhani Hasibuan dengan akhiran NIM 03, Raihan Faradisa Nuzulu dengan akhiran NIM 31, dan Sultan Adib Amarullah dengan akhiran NIM 35. Kami akan berbagi apa yang kami pahami tentang reproduksi tulisan. Sepertinya teman-teman sangat asing dengan istilah reproduksi tulisan karena reproduksi tulisan sendiri tidak dan sangat jarang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Tapi reproduksi tulisan dapat juga diartikan memunculkan kembali gagasan dari suatu teks secara sederhana dengan menggunakan bahasa sendiri. Melalui reproduksi tulisan, seorang penulis dapat mengingat dan memahami lebih dalam teks yang dibacanya. Ada beberapa tulisan yang masuk dalam kategori reproduksi tulisan juga. Berasal dari kata re dan produksi, artinya re mengulang atau mengulang kembali. Jadi reproduksi itu memunculkan kembali. Yang pertama, bagian A ada ringkasan. Ringkasan merupakan suatu bentuk tulisan yang menyederhanakan jumlah katanya. Isi ringkasan sama dengan suatu teks aslinya, hanya saja jumlah katanya menjadi lebih sedikit. Agar mampu membuat ringkasan yang baik, seseorang harus memiliki pemahaman yang baik tentang materi yang akan diringkas. Berikut tahapan membuat ringkasan yang baik. 1. Memahami teks dengan baik dan utuh, artinya si peringkas ini harus benar-benar memahami apa poin-poin dan isi dari teks tersebut. Kedua, membuat ringkasan secara berurutan. Ini dilakukan agar memudahkan pembaca ikut memahami teks yang diringkas. 3. Tidak mengubah teks aslinya. Nah, ringkasan ini tidak sedikit pun merubah teks aslinya, hanya saja diringkas dari yang tadinya rumit menjadi lebih fleksibel atau lebih ringan. 4. Pesan secara implisit dalam teks aslinya. Yang kedua, bagian B, ikhtisar, merupakan suatu bentuk karya tulis yang menyederhanakan teks aslinya. Hal yang membedakan ringkasan dengan ikhtisar adalah tidak adanya alur teks aslinya seperti pada ringkasan. Penulis ikhtisar hanya memfokuskan pada isi teks yang dibuat menjadi sederhana. Teks ikhtisar memudahkan seseorang untuk memahami pesan dari teks aslinya, sama hal dengan ringkasan. Penulis ikhtisar harus memahami teks secara mendalam. Abstrak. Abstrak ialah suatu karya tulis yang merupakan miniatur hasil penelitian yang dilakukan atau konsep penelitian yang akan dilakukan, atau lebih enaknya adalah ringkasan suatu penelitian. Abstrak biasanya ditemukan di karya tulis ilmiah seperti artikel, skripsi, tesis, dan disertasi. Tujuan penulisan abstrak yaitu untuk memberikan pengetahuan awal kepada pembaca, sekaligus informasi singkat tentang penelitian yang akan dilakukan. Abstrak memiliki 4 unsur. Unsur-unsur tersebut ialah: yang pertama, latar belakang masalah penelitian; yang kedua, metodologi penelitian; yang ketiga, hasil penelitian; dan yang keempat, kata kunci abstrak minimal 3 kata. Fungsi dari abstrak itu sendiri adalah memberikan potret informasi bagi pembaca mengenai isi dari suatu karya ilmiah yang sudah dibuat. Penjabaran sederhana yang digunakan untuk mempermudah proses unggah ke dunia maya dan mempermudah pembaca memahami inti dari sebuah karya ilmiah. Abstrak juga memiliki berbagai jenis. Yang pertama adalah abstrak informatif. Abstrak informatif ialah abstrak sebuah dokumen yang begitu penting, umum, informasinya kualitatif dan kuantitatif. Abstrak ini lebih panjang dari abstrak lainnya karena dibuat sebaik mungkin tetapi tidak mengubah isi atau makna dari penulisan aslinya. Yang kedua, abstrak indikasi. Abstrak ini menjelaskan isi sebuah penulisan atau dokumen dengan menggunakan
penyataan yang umum dan tidak disertakan data kuantitatif atau informasi yang detail, hasilnya berupa dokumen proceeding, dokumen diskusi, dan esai. Sifat abstrak. Sifat abstrak yaitu informatif dan deskriptif. Maksudnya ialah data atau informasi yang ada dalam abstrak berdasarkan data dan fakta yang ada, dan tidak disarankan untuk mencantumkan informasi yang tidak ada data dan faktanya yang benar ke dalam abstrak secara singkat. Jika diambil kesimpulan, maka abstrak memiliki jenis atau sifat. Yang pertama, jelas, tepat, ringkas, objektif, dan berdiri sendiri. D. Sinopsis. Sinopsis merupakan suatu bentuk ringkasan dari suatu buku yang ditulis secara sederhana, akan tetapi sinopsis biasanya dibuat menggantung atau tidak selesai ceritanya. Tujuannya untuk membuat pembaca penasaran dengan cerita selengkapnya. Sinopsis selain memberikan gambaran isi cerita, dapat menjadi strategi pemasaran bagi penulis atau penerbit. Bagian E. Resensi. Resensi merupakan suatu bentuk karya tulis yang memberikan ulasan tentang suatu buku. Di dalam resensi, terdapat beberapa hal seperti sinopsis, identitas buku, harga buku, kelebihan dan kekurangan buku. Tujuan penulisan resensi adalah memberikan informasi kepada pembaca yang nantinya akan membeli buku tersebut. Berdasarkan poin-poin di atas, dapat disimpulkan reproduksi tulisan sebagai berikut. Satu, bentuk ringkasan dari karangan masih memperlihatkan sosok dasarnya. Inti tidak meliputi urutan dasar yang melandasinya, dan kata lain, ia memangkas hal-hal yang lebih kecil yang meliputi gagasan utama bacaan. Dua, ikhtisar pada dasarnya sama dengan ringkasan, dilihat dari tujuannya. Keduanya mengambil bentuk kecil dari suatu karangan panjang. 3, abstrak merupakan rangkuman atau ikhtisar yang berlaku dalam laras ilmiah. 4, sinopsis adalah ringkasan sebuah cerita novel atau fiksi. Sinopsis juga itu ibarat sebuah pemendekan novel. 5, resensi dapat menjadi suatu pertimbangan penilaian ulasan pendapat orang tertentu mengenai suatu buku. Demikian yang bisa kelompok kami presentasikan. Kurangnya mohon dimaafkan, lebihnya mohon dimanfaatkan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konstitusi.